Yogyakarta. Rasanya memang tidak salah jika kota ini disebut daerah istimewa. Ketulusan jiwa-jiwa yang ada di dalamnya memberi sayap pada kekuatan. Kegigihannya dalam merajut mimpi mampu menghasilkan sebuah mahakarya bagi sesama. Kami persembahkan para pejuang mimpi yang mendedikasikan hidupnya untuk memberdayakan ibu-ibu dan penyandang disabilitas dalam mengelola kreativitasnya di bidang perhiasan dan seni olah kain, sekaligus menginspirasi jiwa-jiwa di luar sana. Perkenalkan Ibu Yayu, seorang womanpreneur yang percaya akan setiap jiwa memiliki talenta. Sebagai founder Joglo Ayu Tenan, ia memiliki satu misi yang dipegang teguh, yaitu Women and People Empowerment. Anggota dulu, kami terhubung waktu itu multiply. Kalian udah lahir belum? Zaman dulu masih multiply, masih masih online gitu. Terus oleh pemerintah sini, dinas perindustrian pendidikan, kita disuruh membentuk suatu asosiasi gitu. Lalu kita bentuk namanya Asosiasi Pengrajin Perhiasan Jogja. Nah, kita perlu tempat untuk sebagai home base itu. Maka didirikanlah si Joglo Ayu Tenan. Tidak hanya craft, ada yang kopi, ada yang fotografi. Jadi di sini terus fotografi, terus ada membuat jurnal. Jadi segala macam yang berbau tentang kerajinan, tentang hobi itu berkembang di sini gitu. Nah, perempuan ibu-ibu itu karena sering mengajar, lalu murid-murid ini kan harus mempunyai produk yang kemudian harus terjual ya. Bagaimana caranya mereka tetap tidak meninggalkan rumah tangganya. Nah, kemudian merambah ke difabilitas karena saya itu autoimmune survivor. Saya itu penderita survivor GBS. Hidup harus berjalan kan, karena saya ibu-ibu punya anak remaja seperti kalian, dan saya ketua komunitas itu, dan hobi saya di sini. Jadi setelah saya terapi di RSCM, katanya latihannya ya bikin craft juga gitu, melatih motorik supaya lebih terbiasa lagi gitu. Jadi akhirnya difabel menjadi pilihan juga karena saya di luar negeri dihitung sebagai difabel. Perasaannya senang dan ya alhamdulillah bisa mengikuti seperti ini, dan harapan kedepannya agar teman-teman disabilitas bisa juga seperti ini dan bisa lebih membantu disabilitas lainnya dalam berkarya. Binaan kalau nggak salah itu ada 80 ibu-ibu kalau mereka aktif, tapi on off gitu. Kadang-kadang mereka melahirkan, kadang-kadang mereka orang Jawa itu rewang gitu-gitu. Nah, kita nggak bisa gitu kan, makanya setiap daerah itu harus lebih besar lagi. Mereka mengajarkan TOT kan, training on trainer gitu, mengajarkan gitu. Binaannya perusahaan besar yaitu Pertamina dan Bank Indonesia. Besar. Mereka itu selain memberikan pelatihan ekspor, ada pelatihan ekspor, administrasi, terus diajak ke pameran-pameran besar. Nah, ini Joglo lagi dipersiapkan untuk pameran ke New York juga. New York now sedang kurasi, belum tentu lolos, cuma udah dikurasi itu sudah bagus. Kami dikumpulin seluruh Indonesia, terus dikasih masukan produk-produk apa yang cocok untuk market di US gitu.
Nah itu kayak gitu, perannya mereka tuh besar sekali terhadap perusahaan, dan mereka biasanya memilih perusahaan yang siap ekspor karena sekarang pemerintah mendorong kita untuk ekspor. Selain itu juga kita juga berpartneran dengan pemerintah sini kan. Menurut saya Jogja itu keren karena bisa berkolaborasi dengan banyak sektor ya, kayak saya bisa berkolaborasi dengan banyak orang. Nanti kalau lihat udah di display dah, kalian pasti kalau punya ide bisnis bisa banget itu, atau membantu dari sisi memasarkan ke teman-temannya itu bisa gitu. Artinya kami tidak membuat sendiri di sini, kita kolaborasi. Menurut saya kolaborasi itu menghindarkan diri dari pencontekan. Suka lihat nggak, suka nyontek produk gitu. Tapi kalau kolaborasi itu enggak, karena dibuat oleh A, B, C, D, susah gitu. Ya hambatannya lebih ke kapasitas, terutama sama ini ya, kualitas produk ya, karena saya kan harus memenuhi pesanan orang dengan kualitas tertentu. Kalau dibikinin oleh banyak orang kan macam-macam. Nah beberapa orang bisa memenuhi, beberapa enggak, makanya kita bikin yang banyak orangnya supaya kok ini tidak lolos, maka yang ini. Cuma kan itu makan waktu, makan biaya gitu kan. Sama orang Jawa itu kan banyak banget acaranya, kondangan, seripah gitu-gitu. Itu mempengaruhi waktu untuk pesanan juga. Nah itu makanya kita membuat pesanannya lebih lingkarannya, binanya lebih besar. Berdasarkan dari paparan sebelumnya dan juga hasil observasi, Joglo Ayu Tenan merupakan salah satu komunitas yang tepat menggunakan strategi Asset Based Community Development, di mana pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengembangan kapasitas dengan cara menggali potensi-potensi berupa aset yang telah terdapat dan telah dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Ibu-ibu dan penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki jiwa istimewa. Keduanya menjadi kelompok yang rentan, tetapi di balik itu semua, mereka memiliki talenta-talenta yang tak disangka-sangka. Untuk memahami ability mereka dan bukan disability, diperlukan adanya ruang dan kesempatan dalam berkarya. Joglo Ayu Tenan berupaya dalam menggali potensi dan memberikan kesempatan berkarya bagi ibu-ibu dan penyandang disabilitas agar mereka memiliki kemampuan dalam olah seni kain dan perhiasan, sehingga dapat menjadi value dalam dirinya yang dapat menciptakan kemandirian sosial dan ekonomi.